Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Pratiwi Janarko, NIM 0811520062. Yang saya hormati Ibu Sang Ayu Putu Rahayu selaku dosen hukum investasi. Di sini saya akan mempresentasikan judul analisis saya mengenai dampak negatif adanya Undang-Undang Cipta Kerja dalam bidang investasi bagi negara penerima. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu atau garis besarnya. Terlepas dari banyaknya pro kontra mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini, dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap negara penerima investasi. Dari hal ini, saya akan menjelaskan 3 poin penting bidang yang terdampak investasi, yaitu yang pertama dari bidang ekonomi, di mana dampak positifnya dulu saya akan menjelaskan, yaitu ada 6,6 sampai 7,0% untuk membangun usaha baru dan mengembangkan usaha existing yang akan menciptakan lapangan kerja baru. Di sisi lain, dampak negatif dari ditimbulkan Undang-Undang Cipta Kerja ini dalam bidang ekonomi, yaitu di UMKM, akan menimbulkan potensi atau monopoli. Di sini monopoli memang tidak selalu buruk, tetapi ada juga monopoli yang dilakukan dengan cara sehat. Namun yang ditakutkan apabila monopoli yang dilakukan secara tidak sehat, sehingga suatu produksi atau pasar yang dikuasai oleh perorangan dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan orang banyak dan negara. Yang kedua yaitu dampak positif bagi lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan di bidang lingkungan, yaitu yang pertama dampak positifnya, apabila adanya suatu pabrik akan memberikan pelatihan untuk para warga sekitar untuk mengolah limbah agar lebih bermanfaat kembali. Di sisi lain, ada dampak negatif yang besar di mana adanya laju investasi yang masif terhadap perusahaan. Produksi dan pengolahan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pencemaran eksplorasi dan eksploitasi yang berlebihan. Banyaknya perusahaan yang tidak bertanggung jawab untuk membuang limbah mereka secara sembarangan, sehingga dapat merusak ekosistem kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Adanya eksploitasi dan eksplorasi secara masif ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan manusia dan kebutuhan produksi saja. Sumber daya alam yang dieksplorasi dan eksploitasi secara terus-menerus tanpa jeda dan pembaruan akan mengakibatkan sumber daya alam habis dan lingkungan menjadi rusak akibat eksploitasi dan eksplorasi tersebut. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan di bidang ketenagakerjaan, di mana adanya perusahaan di Indonesia akan membawa dampak positif, di mana akan menambah lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di Indonesia. Tetapi di sisi lain ada dampak negatif dalam bidang ketenagakerjaan, yakni akan terus memberikan ketergantungan terhadap negara lain semakin tinggi dan membuat negara akan rugi akan hal tersebut. Seperti contohnya, tenaga ahli yang diambil dari luar negeri. Padahal di Indonesia masih banyak ahli-ahli yang mungkin lebih bagus dari negara lain, dan belum banyak dipergunakan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.